Kefas, ajaran tentang kerendahan hati. Markus pasal 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan 34 mengatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tidak ada murid yang berani berkata apapun. Tetapi Tuhan tahu mereka telah berdebat mengenai siapakah di antara mereka yang paling besar. Kemudian Tuhan melanjutkan mengajar mengenai kerendahan hati. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Dengan memeluk anak kecil, Tuhan mengekspresikan keinsaniannya dalam kasih yang lembut terhadap yang muda. Apakah kerendahan hati itu? Sama seperti doa. Kerendahan hati berarti kita bukanlah apa-apa. Kerendahan hati bukan lagi aku, melainkan Kristus. Murid-murid telah nampak visi mengenai persona Kristus, kematiannya untuk mengakhiri mereka, dan kebangkitannya untuk membawa Dia sebagai pengganti mereka. Tetapi meskipun visi ini telah diwahyukan kepada mereka, mereka masih perlu mempraktekannya. Sobat Kefas, berdoa adalah bersaksi bahwa bukan lagi aku, melainkan Kristus. Mengenai perkara siapa yang terbesar, kita perlu mempraktekkan visi melalui belajar merendahkan diri. Ketika kita berdebat mengenai siapa yang terbesar, kita mengabaikan visi Kristus sebagai pengganti kita, serta visi kematiannya yang mengakhiri kita dan kebangkitannya yang menyuplai kita. Terang hari ini, yang pertama, bagaimana cara kita bisa ada kerendahan hati di dalam penghidupan sehari-hari? Kedua, sudahkah kita memiliki penghidupan yang berdoa dan menanggalkan alamiah kita? Poin doa, berdoa agar kita memiliki waktu doa dan belajar dalam keseharian kita menanggalkan alamiah kita. Amin.